Sebagai orang tua, sebelum memberikan anaknya gadget, orang tua terlebih dahulu mengetahui bahaya gadget untuk anak. Karena bahaya gadget sendiri terdiri dari mengganggu pertumbuhan otak anak, tumbuh kembang yang lambat, obesitas, kurang tidur, kelainan mental, sifat agresif, kecanduan, ancaman radiasi, dan yang paling penting, proses belajar yang tidak berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam mengenai penggunaan teknologi dalam intervensi keluarga dan pendekatan psikologi. Apa sih program parenting? Istilah parenting berasal dari bahasa Inggris yaitu parents yang artinya orang tua. Secara harfiah merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili jenis pendidikan keorangtuaan berupa tingkatan atau upaya orang tua dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengasuh, dan membiasakan sang anak agar sang anak dapat bertingkah laku sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat yang dianggap baik. Program parenting sendiri merupakan sekumpulan program yang dilakukan untuk mendukung program belajar mengajar serta meningkatkan interaksi dan ikatan antara orang tua dan anak. Program parenting terdiri dari berbagai macam program baik yang disediakan oleh pemerintah, komunitas, bahkan ada beberapa program parenting yang bisa dilakukan sendiri di rumah oleh orang tua kepada sang anak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa keluarga, khususnya orang tua, merupakan unit terkecil dalam struktur kehidupan sosial. Orang tua merupakan sosok pertama yang harus mendidik anak sebelum mereka siap terjun ke kehidupan sosial yang sebenarnya. Selanjutnya, ada ragam teknologi dalam program parenting, yakni penggunaan teknologi dalam program parenting sangat bervariasi. Pada awalnya, teknologi digunakan hanya sebagai penunjang bagi program parenting yang dipadu oleh praktisi. Misalnya penggunaan video tape dalam sesi kelompok parenting untuk memberikan contoh praktis kepada orang tua mengenai cara-cara mengatasi perilaku anak yang sulit. Kemudian, dalam perkembangannya teknologi menjadi bagian inti dari program parenting di mana keterlibatan praktisi secara langsung relatif kecil bahkan tidak ada. Dengan perkembangan teknologi, muncullah program parenting yang diberikan kepada orang tua dalam bentuk tayangan video, CD-ROM, atau DVD. Orang tua mempelajari sendiri tayangan video tanpa bantuan praktisi. Dalam skala yang lebih luas, program parenting diberikan kepada orang tua dari berbagai kalangan, yakni melalui tayangan televisi dan program online. Siaran televisi dapat digunakan sebagai media intervensi keluarga, sebab orang tua dapat belajar mengenai berbagai strategi pengasuhan yang efektif melalui tayangan televisi. Adapun program parenting secara online yakni Triple P Online. Triple P Online berisikan 8 modul parenting yang dapat dipelajari secara mandiri oleh orang tua melalui internet. Isi program parenting ini setara dengan program pelatihan intensif bagi orang tua yang memiliki anak dengan masalah perilaku yang cukup serius. Pemberian materi tentang pengasuhan dipadukan dengan tayangan video berisikan demonstrasi dan testimoni orang tua mengenai penerapan strategi tersebut. Lalu ada parenting talking. Serupa dengan Triple P Online,
Parenting Talking merupakan program intervensi berbasis internet dengan sasaran orang tua remaja yang memiliki masalah perilaku. Kemudian, keuntungan menggunakan teknologi. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan teknologi dalam intervensi keluarga. Penggunaan teknologi dalam program parenting akan meningkatkan efisiensi pemberian program. Sebagai contoh, program parenting yang dikemas dalam bentuk serial televisi dapat menjangkau masyarakat luas dari berbagai kalangan, termaksud mereka yang tinggal di pedalaman atau di tempat yang terisolisasi maupun mereka yang tidak ingin berpartisipasi dalam program parenting karena malu atau takut dengan penilaian masyarakat. Manfaat lain dari penggunaan teknologi adalah kepraktisannya. Sebagai contoh, program parenting online dapat diakses di mana saja oleh orang tua, baik itu dengan menggunakan komputer, desktop, laptop, tablet, ataupun smartphone. Dengan kata lain, orang tua dapat secara fleksibel mengakses materi program parenting sesuai dengan waktu luangnya dan tidak terbatas pada tempat. Lebih jauh lagi, program parenting online yang melibatkan media sosial memiliki keuntungan tambahan. Melalui media sosial, orang tua dapat berinteraksi dengan orang tua lainnya sehingga memungkinkan terjadinya proses modeling atau peniruan. Orang tua dapat membicarakan keberhasilannya sewaktu menerapkan strategi pengasuhan yang positif. Hal ini kemudian memotivasi orang tua lainnya untuk mencoba menerapkan strategi yang sama. Selain sebagai sumber informasi, media sosial dapat menjadi sumber dukungan sosial karena orang tua merasa tidak sendiri saat menghadapi masalah atau kendala dalam pengasuhan. Orang tua juga dapat memberikan semangat dan dukungan bagi orang tua lainnya melalui media sosial. Orang tua dapat pula berbagi konsep pengasuhan yang efektif kepada orang tua lain. Adapun pendekatan psikologi yakni pendekatan perilaku dan kognitif sosial. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tahun 1925. Ia memperoleh gelar doktornya dalam bidang psikologi klinis di University of Long, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh tulisan Miller and Dollard yang berjudul Social Learning and Imitation. Teori kognitif sosial sendiri adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.